Puun gede-gede gitu, puun Bukan hias. puun yang dilegalisasikan itu kan. Iya. Enggak, gue nanya. Oh. Gue nanya, jawab Gue aja. cuma nunjuk aja. Gue kan kesini doang, jawab aja. Anak gue ntar, amang kok temennya aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian cerita kali ini menghadirkan Mahaguru Yoga. Mahadewi. Mbak Eka Nikmatul Huda, Iya. fotografer berbahaya. Pengen karena lagi di lokasi berbahaya. anjing berbahaya. Mbak Eka lagi sibuk apaan nih? Kalau zaman kayak gini mah, kalau sibuk mah bahaya ya. Mendingan nggak sibuk. Iya. Ya sih nggak terlalu banyak kegiatan sekarang. Mbak Eka kan fotografer juga, Iya. videografer juga ya? Iya. Videografer juga, fixer. Iya. Terusnya apa aja, banyak banget semuanya ya? Asal ada duitnya sih. Yang penting ada duitnya ya. Kita- Tabadu, namanya Mbak Eka Tabadu, tahu banget duit. Ya mungkin karena gue berusaha untuk tidak mengurangi kekayaan gue ya. Siap. Level kekayaan gue di sini nggak boleh agak terlalu jatuh gitu. Betok kau banget. Betok kau banget. Asli. Iya. Mbak Eka, tapi kalau mau dibilang gitu Mbak Eka tuh fotografer kah, videografer atau apa? Atau biasanya disebutnya apa sih? Maunya gitu ya? Itu juga aneh sih, gue ketika mulai freelance tentu aja gue tuh lahirnya karena karir gue dimulainya di fotografi. Dulu gue pernah magang di Antara sebentar. Magang? Bukan GFJ? Bukan GFJ. Tapi dulu sebenarnya nggak terlalu motret ya, maksudnya motret bukan suatu hal yang mungkin kayak Pak Reger nih Iwan nih lu tuh punya memang dari awal mungkin punya tendensi suka motret gitu kan, misalnya ada keinginan untuk motret karena latar belakang keluarga lu juga jurnalistik apa segala macam kan. Gua nggak ada itu apapun gitu loh. Bokap gua tukang puun. Tukang puun. Makanya gua protes nih, ini plastik. Endorse dong Om. Panggil Om ya? Om ya? Babe aja. Babe. Terus Jadi keluarga gue tuh nggak ngerti fotografi itu apa. Bahkan ketika gue minjem duit sama om gue untuk beli kamera, bokap gue ngeliatnya aneh gitu loh waktu itu. Ngapain bawa pinjam duit 8 juta, 6 juta gitu deh buat beli 70 kit lah waktu itu. Itu beli kamera buat magang di Antara? Tidak, waktu itu gue abis magang di Antara, gue pakai kameranya om gue yang nggak kepake karena dia juga beli kamera maklum orang kaya ya kan. Oh iya, siap. Bahaya. Subhanallah. Orang Betawi itu rules-nya ya yang modern kayak gue tuh, kalaupun nggak mampu beli tanah lagi di Jakarta jangan sampai lepas tanah, Bang. Oh Gitu. Oh gitu ya? Iya. Bener itu? Orangnya maksudnya yang udah kayak gue lah. Oh iya. Subhanallah. Tapi tadi beli kamera D70. D70 sorry ya. Terusnya Jadi karena maksud gue, keluarga gue tidak familiar dengan hal itu. Memotret tuh apa tuh nggak terlalu paham. Terus akhirnya gue bersikeras untuk tetap di situ. Dari Antara itu gue di Tempo, dan di Tempo itu salah satu persyaratannya gue boleh jadi stringer di Tempo waktu itu adalah gue nggak boleh pakai kamera film lagi. Sama Mas Hari yang sekarang di Media Indonesia. Mas Hari Bujel. Hari Rope. Tapi tadi keluarga, tapi emang apa dulu sekolahnya fotografi atau emang wartawan, jurnalis atau gimana? Gue di komunikasi. Oh, komunikasi masa ya? Sama dong kita tes. Enggak. Oh, enggak? Komunikasi fakultasnya peternakan. Makanya gue bisa ngomong ternak. Ngomong apapun. Ini ternaknya. Ini serius komunikasi peternakan? Iya, enggak sih. Jadi baru tahu. kayaknya gue tuh D3 dulu di IPB, dan tahu tuh kayaknya jurusan udah nggak ada lagi deh itu program studi. Terus kok lari ke foto? Kenapa gitu? Apa yang? Karena apa sih? Karena butuh tempat buat magang. Jadi magangnya di Antara. Tahun berapa sih? Kayak gitu. Yeah. Langsung. Nggak mau nanya umur, gue nanya tahunnya dulu aja. Gue tuh pernah ya ada temennya yang selalu membanggakan, gue ini udah ngelakuin ini udah 20 tahun. Gue bilang, Bray, jangan ngomong kayak gitu, ntar ketahuan umur lu. Oh iya. Gitu. Tapi gue tuh apa ya? Aku 2005 magang. Aku nggak BFJ, tapi magang di sana. Oh gitu. Magang 2005. Tahun 2005 magang di Antara. Oh gitu. Gue tahun berapa ya? Pasti ya 90-an. Ya dong. Iya, apalagi kamu D70 itu kan. Ya. Itu abis transisi ini yang digital, Makanya Pak. pertama kali kan.
anak lama. Iya, sudah itulah. Kayaknya 2004 deh. 2004 deh kayaknya, nggak jauh, nggak sebelum. Tapi berarti passing dari Antara ke Tempo itu harus pakai digital itu kan. Digital itu justru 2005 itu kalau nggak salah. Jadi aku waktu magang itu kalau nggak salah tuh 2 bulan. Sebulan pertama aku masih pakai film. Iya kan? Ya kan? Masih ada Kang Dayat di asli itu yang ngasihin apa guntingan sisa. Ini boy buat lo ya kan. Kita nyampe kantor, kita masih nyeker, yang lain udah ngirim. Iya. Ketinggalan kan, mau nggak mau. Anak magang. Asli, iya, apalagi kan? anak magang. Terusnya kalau ketemu sama yang senior di sini, boy lo kan magang, boy gue nyari duit lo geser. Pernah juga. Ada poin gitu ya. Kejadian juga kayak gitu. Ya bang yang geser. Iya. Makanya aku ngincernya yang sport, bola. Tapi kan tau sendiri kalau sport harus panjang-panjang kan. Iya. kuliah Iwan kan murah nih, nggak Iya. kayak Fitra, nggak kayak Sarah. Beliin lensa dong, gitu. Jadi dapat lensa berapa dari Mak? 70-200 bukan 4. Motret sport. Kirain dengan bekal lensa 35 ngikutin bola. Kali ya. Karena waktu itu kan kalau anak yang freelance itu pada punya motor, aku daripada mendingan nggak punya motor, beli lensa. Karena juga rumah dulu kan jauh di Karawaci. Kalau yang olahraga kan udah ketahuan tuh kan, jadwalnya dan segala macam. Jadi aku lebih milih beli lensa daripada harus yang keliling. Dan juga nggak ya lebih enak aja daripada keliling juga sih waktu itu ya kalau aku ya. Kalau mereka tuh waktu di Tempo semuanya ataukah ada desk tertentu yang diambil? Senior gue itu Arbash. Ari Basuki. Arbash. Siap. Hani itu tidak suka kalau anak buahnya itu cengeng atau milih-milih kerjaan. Jadi gue ditendang ke sini harus mau, tendang ke sini harus mau gitu loh. Jadi dan Tempo itu mungkin ya karena budayanya egaliter ya di Tempo, terus gue nggak terlalu dapat masalah karena gue perempuan, terus dan gue bukan satu-satunya perempuan yang pernah motret Tempo kan. Jadi sebelumnya tuh kayak ada Mpok Rini kayak gitu kan. Terus ada bahkan di atas gue tuh namanya Amatul Rayani. Itu Simpori ini bukan? Beda ya? Beda orang? Enggak, beda. Aku cuma tahunya Simpori itu ya Rini PWI. Iya, Rini PWI ya. Terus Amatur Rayani itu di atas gua tuh Mbak Swanti juga pernah kan di Tempo. Oh, Tante Swan. Gitu. Tapi kayaknya mereka briefly aja sih sebentar-sebentar gitu kan. Terus pas gua masuk, gue inget banget sih Mas Hari cuma bilang, oh yaudah deh, buat lucu-lucuan ikut aja masuk aja. Lucu beneran terusnya. Lucu beneran, tapi gue ngerasa banget sih Mas Hari di sana banyak yang gue pelajarin dari dia gitu ya, kayak gitu, sama teman-teman yang di Tempo. Ribet nggak sih? Ya, mungkin banyak banget yang nanyain, kok perempuan jadi fotojurnalis, cowok semua tuh kayak gitu-gitu. Ribet nggak sih? Atau pernah mungkin ada kejadian apa gitu yang gara-gara perempuan sama laki? Apa ya, maksud gue mungkin persepsi orang ketika ngeliat perempuan pikirannya mens aja kali ya. Jadi mikirnya ribet nggak sih lo motret? Sebenarnya motret kan cuma kamera doang, apa yang ribet gitu loh, maksud gue. Kadang-kadang juga bingung. Mungkin karena relasinya langsung apa-apa yang perempuan harus alami, misalnya kayak mens, istilahnya mau pipis susah kalau misalnya nggak tempatnya yang nyaman lah istilahnya buat perempuan. Tapi kan mungkin dalam beberapa kesempatan iya, tapi tidak selalu. Dan memotret itu kan yang dibutuhin cuma kamera aja, terus kita bisa ngangkat kamera terus kita bisa lihat gitu. Not a big deal sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya kayak kita lihat deh liputan di KPK, ada sangka-sangka rebutan semua dan segala macam tuh. Kalau himpit-himpitannya ya, Oke, KPK tempat-tempat yang memang itunya sih sebenarnya mungkin karena budaya jurnalisme di sininya itu doyannya main gerubukan. Sebenarnya kan ada safe distance yang seharusnya bisa disepakati bersama. Terus punya misalnya KPK-nya punya PR yang baik, dia juga perlu kalau misalnya nggak kucing-kucingan lah misalnya. Gue pernah diposting juga di KPK, nggak lama sih. Gue pernah diposting di KPK, pernah diposting di DPR. Kayak misalnya kita tuh di KPK tuh kalau gue mau kencing nih, ntar gue keluar.
selesai nih, gimana nih gitu. Lewat nih. Jadi lama kan, terus lama-lama ditunggu di lap belakang kan. Kucing-kucingan. 4567 kan jadinya. Asli. Gitu. Binder dan dat. Ya udah, nah jadi karena maksudnya sayang banget sih sebenarnya kayak gitu. Jadi tapi kalau ketika dempet-dempetan, himpit-himpitan, mungkin ada yang gue khawatirin justru terjadinya misalnya pelecehan gitu kan. Karena mungkin nggak semua orang yang ada di situ adalah teman-teman yang paham profesi. Bisa juga kan ada penyusup. Ya, kan Copet aja siapa. Ada kan? Ya, asli. Copet aja pernah ada. Dulu zaman-zamannya gue awal-awal motret tuh masih sering motret demo, dan itu juga masih yang motret demo kayak gini kan. Ya. Jadi udah alhamdulillah sih karena sering di lapangan itu lama, jadinya bisa baca situasi kapan itu tidak terlalu, tapi pasti akan sulit untuk orang-orang yang baru. Tapi memang kayak gitu sih keadaan. Kalau aku kan dulu liputannya TV kan awalnya kan. Iya. Karena dulu nggak sampai berat lagi kan. Itu juga sebenarnya nggak lebih berat juga sih. Lebih beratnya karena ya sendirian aja. Kalau harus on cam kan. Cuma dulu kan emang banget pengen jadi fotografer tapi nggak kesampean. Tapi jadi banyak ngeliatin fotografer pas lagi liputan TV itu, ngobrol gitu dan segala macamnya. Dan gerubuk-gerubukan tuh masih seru banget kan, kayak mau duluan. Tapi aku ngeliatin nih, kok yang di sana kok enggak gerubuk-gerubukan ya. Aku lihat gitu kan. Ternyata yang di sana tuh wire. Dia emang bener-bener udah well prepare ya, udah buat tangga. Aku tanya akhirnya kan ngobrol kan, "Bang, enggak ini apa enggak itu?" Bilang, "Ngapain?" Dia bilang itu, udah gitu gambar juga sama semua, gerubuk-gerubukan, keringetan gak enak, kayak baunya enak aja semuanya nungguin dari kapan tahu. Mendingan gua tinggi, set gambar sendiri aman. Habis itu gua bisa langsung kayak gitu. Yang lucu mindset tuh berarti zaman-zamannya dulu tuh kayak motret kerumunan kayak gitu ya, kalau kita buru-buru gitu kan. Yang lucu adalah ketika sampai akhirnya masuk ke terbit di halaman gitu ya, nyeni banget loh kameranya bisa ini, padahal nggak sengaja dapat fotonya. Gue Fred itu nggak sengaja aja dari 100 foto yang jadi cuma 1 itu masih bagusnya begini gitu kan. Ya kayak gitu deh. Atau enggak malah kita ada di frame-nya. Itu sering banget gitu kan, yang lainnya yang wartawan siapa, yang diliput siapa, keluar siapa. Itu buat bukti kerja. Bukti kerjaan ya. Asli bukti tayang. Bang, gue pernah kerja di sini. Iya udah. Tapi berarti tadi ngomongnya nggak ada yang tertentu gitu, des apa gitu ya? Nggak. Tapi kalau ngalir aja, kalau kata Albas ngalir. Ngalir. Gue doang yang boleh begitu, lu jangan ntar dilemparin lah dari jauh kan. Oke Hani. Tapi kalau isu tertentu gitu, ada yang suka nggak? Maksudnya lebih dari pribadi gitu kan? Apakah mungkin ya isu sosial atau pendidikan apa segala macam gitu? Gue tuh motret karena langsung buat kerjaan ya. Jadi gue selalu ngelihatnya tuh gue kerja untuk klien, dan klien gue adalah Tempo itu ada banyak desk-nya. Dulu gue jadi sering ngerti tuh memang nyari duit. Nggak ada yang hilang sih duit gue, tapi gue nyari aja gitu kan. Kurang? Katanya tadi udah levelnya tidak boleh turun. Gue harus menjaga, gue maintain level kekayaan itu kan. Subhanallah. Nah terus karena di Tempo itu banyak desk-nya, gue ngelihat di sini peluang nih, kayak misalnya teman-teman kan rata-rata kayak yang ditempatin di DPR apa di KPK kayak gitu, zaman-zaman dulu kan ada tipikor ya. Nah, itu tuh udah pasti muncul kan fotonya gitu kan. Jadi duitnya udah pasti ada, tapi kan gue nggak mungkin compete sama mereka karena mereka udah lama, udah senior gue gitu kan. Terus Arbas gitu, Metro, rajanya Metro. Daripada gue bersaing sama dia untuk 2 halaman yang nggak perlu, mendingan gue cari tempat yang lain gitu loh. Jadi kayak feature ekonomi gitu loh. Jadi dulu Mas Hari tuh pernah bilang ke gue, "Kak, foto lu tuh jelek banget," katanya gitu kan. Tapi lu lebih pinter dikit deh dari teman-teman lu, katanya gitu. Maksudnya lu ngerti apa yang kita butuhin, tapi gue nggak perlu foto yang standar untuk dapet. Gue pengennya lu bisa achieve lebih gitu loh maksudnya. Jadi foto lu tuh emang ada kontennya, tapi harus ada sedikit lebih enak dilihat lah gitu. Jadi gue di-push waktu itu sama Mas Hari itu dengan cara itu. Jadi makanya jadi ternyata foto yang punya makna aja, dalam artian misalnya kayak waktu dulu urusan ekspor impor, tapi terus gue mikir gimana nih caranya mikir ilustrasi ya. Iya. Dan itu akhirnya menjadi beneficial buat gue karena
Tempo itu kan tetap membayar gue setiap foto yang terbit. Jadi gue kayak sistemnya konsinyasi gitu, kayak gue naruh kayak stok foto lah. Yang terbit atau yang diambil? Maksudnya? Enggak kayak antara kan yang diambil. Iya. Nah, kalau Tempo itu setiap terbit dibayar lagi, tiap terbit dibayar lagi. Oh, jadi misalnya kita ngasih sekali tapi dia terbitnya berapa kali, setiap terbit dibayar lagi. Berapa sih, Mbak? Kisarannya gue antara lu kok 50.000. Gue dulu pernah dibayar 25.000, lebih sedih lagi kan? Saya pernah 4.000 sejam siaran, tapi ya kan? Aduh, kasta kita berbeda. Aku tidak enak nih gitu. Sekarang tapi udah 75.000 antara kan ya? Kalau nggak salah. Nggak tahu, nggak keep track karena sekarang dibayarnya dolar, men. Subhanallah. Gue nggak tahu tuh yang kayak gitu. Aduh, hujatlah aku. Nggak main lokal ya? Bukan nggak main lokal, nggak main lokal. Media lokal juga nggak mau foto gue. Tapi emang gue kan itu maksudnya gue motret ilustrasi yang tidak banyak dilirik sama teman-teman lain. Terus akhirnya ilustrasi itu kepake terus karena kan nothing new under the same sun gitu loh. Ya. Terus jadinya toh sesuatu yang terjadi tahun lalu bisa terlayani gitu. Anggap lagi nih kayak lu Idul Fitri tiap tahun kan ada gitu kan. Kadang-kadang lu pakai ilustrasi menjelang Idul Fitri pakai ilustrasi dari foto tahun lalu kan. Nah, itu repetitif itu yang kemudian ternyata nguntungin ya gitu. Sama olahraga. Gue waktu itu ada Bang Hermansyah kan. Hermansyah, aku udah senior banget dan dia ketika udah di Tempo itu di ambang dia mau keluar. Oke. Jadi ketika gue nyampe dia gue liatin nih abang nih tiap hari ada nih fotonya, pikir gue kan. Langsung gue potong jalur, gue agak jahat emang dulu. Langsung ke desk olahraga. Butuh foto apa? Aku aja yang jalan. Terus Eka mau ini. Terus gue sempet seluruh PB itu gue samperin satu-satu. Oh, persatuan olahraga itu. Iya. Gue samperin satu-satu buat minta jadwal dia setahun itu. Jadi gue samperin satu-satu. Dia ada agenda apa? Iya. Gue bikinin headshot, gue bikin ini. Jadi foto gue yang untuk atlet tuh banyak di Tempo. Jadi itu bener-bener Tempo itu bener-bener gue menghasilkan uang. Jadi, nah ketika lu tanya gue spesialisasi apa? Enggak ada, karena dulu emang niat gue mau nyari duit. Tapi sampai sekarang tuh kalau dia fotonya mereka berarti archive masuk dia kan? Kalau itu dipakai masih dapat lagi juga? Masih. Tapi lebih terutama kayak untuk advertorial mereka gitu loh. Jadi itu hitungannya dibayar lagi kayak gitu. Editorial gue nggak tahu, makin sini makin susut harganya gitu. Tapi kayak kemarin gue lagi gue punya kebiasaan buruk selama corona itu online shopping. Jadi gue lagi binge shopping dong. Iya. Nggak, gue langsung masukin keranjang tanpa pikir panjang. Giliran beli enggak dulu. Jadi gue cuma masukin ke keranjang doang terus gue lock out. Parah bener ya, hati-hati oke asap digituin ya. Iya, tapi terus ketika gue lagi, jadi ada satu toko buku online gue lagi cari buat ponakan gue, terus gue ini kok foto Bagirmanan. Oke. Ada foto gue nih. Iya, foto gue. Anjing, bener tuh foto gue. Gue ngirim kemana nih invoice nih? Nggak bisa karena itu udah ditaruh di Tempo. Oh iya berarti ya? Gue nggak invoice lagi karena itu yang copyright tetap Mbak Eka, tapi hak ekonomi itu dia yang kelola, bukan dia yang punya, tapi dia yang kelola. Mbak Eka juga dapat bagian. Masalahnya gue lupa kapan gue dapetnya. Itu tahun kapan nih buku? Pikir gue tapi gue tanya lagi kan. Gue maintain hubungan baik sama teman-teman yang di Tempo, terutama yang pegang database gue dan dan mereka juga sangat informatif sih. Kak, ini dipakai. Ada ya. Kak, ini dipakai buat media luar. Kak, ini dipakai ini. Oke, udah. Kayak gitu. Tempo, tapi berarti cukup bagus ya Tempo ininya. Sampai saat ini sih satu media yang kayak gitu masih Tempo ya, yang di Indonesia ya. Yang akhirnya jadi nilai ekonomi sendiri. Sayang sih Antara nggak terlalu seperti itu ya. Padahal arsipnya Antara kan lebih banyak sebenarnya. Tapi lebih banyak ke peristiwa sih ya. Iya. Tempo tuh banyak ke ilustrasi juga dulu tuh. Ya kayak stok lah berarti kan. Jadi stok foto sebenarnya. Iya, kalau Antara kan lebih ke peristiwa. Iya, peristiwa. Berapa lama dulu Mbak di Tempo? Berapa lama ya? Gue 5 tahun lah. Ketika mau diangkat jadi staff gue keluar. Kenapa? Karena takut nggak bisa libur, Bang. Lah. 52.
61 ya? Gue nggak bisa mikir kayak gitu-gitu. Iya sih ya. Gue bilang enggak. Apa karena kalau nggak staff kan emang udah lebih enak ya ngatur sendiri apa gitu itu Jadi juga. sejak di Tempo itu kan gue kan status gue adalah stringer, dan ketika gue stringer itu gue tiba-tiba kayak misalnya dulu atasan gue Pak Dodo namanya. Pak Dodo, Eka ke ini ya, Jogja ada gempa kayak gitu. Bisa jalan sendiri. Gue belum ngizinin nih, biar aja pakai duit gue sendiri, gue gituin kan. Gue jalan. Punya hak. Dulu tuh dikasih hak prerogatif untuk jadi anak bandel lah istilahnya. Yang penting lu nyetor foto, gue nggak perlu mikirin lu gitu loh sebenarnya. Jadi bener-bener kerja sendiri. Tapi kalau kayak gitu. Berarti kalau waktu di Tempo itu stringer namanya ya? Iya, stringer. Berarti nggak harus absen, yang penting harus nyetor foto. Tapi kalau kita nggak nyetor foto ditanyain? Enggak juga, bebas aja. Paling Arbas ngomel kalau pas lagi miss gimana kan. Mana lu? Paham tuh kagak ada orangnya. Gimana sih lu ini? Ya, kecuali kita ditugasin dari awal, dari malamnya. Tolong lu kesini gitu kan. Kalau itu udah pasti naik dong. Udah pasti naik dong kalau kayak gitu kan. Enggak juga sih, kan iklan adalah segalanya di media. Kalau iklan yang naik ya kita dikalahin. Apalagi kan Tempo kan kecil ya ukuran tabloid. Berarti cuma tabloid waktu dulu belum ada koran dong ya, koran Tempo ya? Enggak, koran Tempo, tapi ukurannya kan kayak ukuran tabloid kan, bukan kayak koran Kompas yang maha besar. Jadi lebih kecil, lebih tabloid. Dia lebih kecil. Gitu. Jadi fotonya tuh space-nya tuh kecil-kecil dan sedikit. Gitu. Tapi naik di koran, naik di majalah sama naik di online sama? Harganya beda. Oh beda. Paling mahal? Tapi dibayar semua. Tapi paling mahal majalah? Majalah. Habis majalah koran baru online. Apa sekarang udah sama semua? Karena kan aku sempet denger tuh kan, sekarang jadi tambah naik dong, karena kan kebanyakan sekarang malah ya online, digital. Nggak tahu. Kalau sama luar ada gitu juga nggak sih Mbak? Stringer. Enggak, maksudnya ini ada nama pilihan, dapat Mbak Eka ngerjain juga kan assignment editorial misalnya dari luar gitu? Setelah dari Tempo itu, gue mulai berpikir apakah gue menyesali keputusan gue untuk keluar, karena biasanya sebulan dapat berapa Kok keluar kan stringer, boleh juga kan? Iya boleh, tetap boleh, cuman waktu itu kan statusnya Tempo lagi membuat gue memilih, lo mau menjadi stringer atau mau menjadi staff. Dan ketika gue bilang gue malah tidak dikasih pilihan untuk menjadi stringer, lu tuh harus jadi staff. Karena bayarannya udah gede banget bang, gitu. Kak nggak bisa lu kayak gini kak gitu. Tapi jadi lucu. Secara finansial gue merugikan Tempo karena foto gue yang nggak merugikan sih, kecuali Tempo DTD. Tapi gitu ya, harusnya mungkin perlu diatur kali. Dimana kebanyakan stringer daripada staff kan? Iya, nah takutnya kan ada disparansi income, kesenjangan sama yang lain gitu jadi kan? Kan nggak enak. Terus gue tuh juga udah sekitar lebih dari 5 tahun gue di Tempo. Terus dibilang udah lu harus memikirkan pada akhirnya lu staff gitu loh. Tapi gue menolak itu. Gitu. Terus reaksinya mereka tuh gimana waktu tolak? Kok gitu? Gitu. Gitu. Jadi tuh gue waktu itu diminta untuk ikut rapat kecil, terus ditanya kesediaannya untuk menjadi staff, dan gue bilang gue kasih waktu lo sebulan untuk cari fotografer baru karena gue memilih untuk keluar. Dia cuma yang lu gitu sih gitu. Gitu tanggapannya mereka ya. Harusnya tapi kan ya gimana ya? Dan saat itu posisinya fotografer Tempo juga udah banyak. Gue nggak ngelihat ada apa ya, urgensi tertentu gitu kan. Iya, nggak apa-apa lah, maksudnya ini kan berarti ini budget doang nih pasti aja, ini budget doang. Masalah budget aja saat Sih. itu. Dan gue pikir gue tidak menimbang kalau jadi staff itu, gue saat itu tidak melihat itu sebagai karir yang menjanjikan ya. Maksudnya emang ada kali karir jurnalis di Indonesia menjanjikan? Nah itu dia, tidak ada. Apalagi di foto, karena apalagi di foto, maksudnya kayak di TV itu masih lebih enak lah ya. Enggak, maksudnya mungkin banyak yang di lapangan, tapi naiknya susah misalnya, tapi ada jenjang. Itu tetap aja sama mertua, emang TV gimana bilang gitu. Curhat ya. Terus ngecek DL. Tapi foto lebih nggak ada jenjangnya, Bray. Mereka foto jurnalis atau fotografer? Karena latar belakang gue jurnalistik, fotojurnalis. Fotojurnalis ya. Tapi ngerjain juga di luar jurnalistik dong? Nggak banyak. Nggak banyak. Tapi gue memang dulu sempat pernah pengen jadi pet photographer, tapi
binatang. Binatang. Tapi semua skema bisnisnya sudah dibuat, udah punya partner untuk bisnis itu. Gue sih masih yakin ya dengan skema bisnis itu, cuman kayaknya emang timingnya nggak gitu bagus, terus gue juga kurang 100% di situ. Karena pandemi enggak kan? Enggak, udah lama. Terus nggak dijalan, udah gitu aja hilang. Gitu aja hilang. Nggak ada kepengenan lagi, kan jarang juga tuh ya. Iya, tapi ada alasannya kenapa jarang, karena emang susah dapat orderannya, Bang. Gitu, karena orang kalau di luar negeri kan pet photographer itu dapat order karena orang sayang sama petnya di luar rata-rata kan. Tapi kalau misalnya di sini ada yang hanya punya pet buat prestis, sedangkan yang walk the dog bukan dia gitu misalnya. Yang dog runnernya siapa, dia orang lain gitu. Jadi kayaknya cuma kalau gue ngeliatnya kok banyak, ya nggak selalu kayak gitu sih, cuman adanya yang kayak gini ya memang beda aja kali ini. Tapi sempet mungkin kerjasama sama pet shop gitu atau udah sempat ngebina itu, cuman belum cocok lah, emang nggak di luar kerjaan nih. Tapi kan berarti kan motif juga ngerjain personal project dong. Iya. Jadi dulu tuh setelah lepas dari Tempo itu gue ngerasa gue motret tuh tabrak lari banget ya, maksudnya kayak habis ini motret ini, jadi dalam sehari tuh bisa berangkat jam 7 pulang jam 3 gitu kan. 3 pagi. Buset, kapan jam 3 pagi? Pernah motret stand up comedy gitu di Kemang. Enggak komedi banget. Jam 1:30 di Kemang kayak gitu-gitu kan. Lu tau sendiri lepas tengah malam. Ya itu terus pulang gitu. Jadi gue mikirnya waktu itu gue masih punya energi untuk itu, cuman gue ngelihatnya kok fotonya tuh cuma yang semuanya tuh bener-bener gue nggak punya kesempatan untuk mengenal orang-orang yang gue foto gitu loh, maksudnya. Terus ada beberapa sesi, ada beberapa waktu di mana gue kayak disuruh motret seri sehari bersama. Itu ada tuh di koran Tempo Minggu gitu kan. Nah di situ gue suka tuh karena ngobrol. Gue walaupun gue fotografer, maksudnya ada penulis lagi kan. Berarti berdua biasanya. Penulis. Tapi gue diberi keleluasan untuk memotret. Terus ketika mereka ngobrol gue bisa kayak gitu. Terus almarhum Glenn Fredly aja pernah nyanyiin gue satu album, men. Privilege kan? Langsung begini gue, subhanallah gitu. Gila. Jadi gue yang motret sehari bersama dia, dan dapat kesempatan ketika dia lagi latihan satu album banget kan. Ya udah. Album yang mana tuh? Gue lupa ya, udah lama banget. Lagu yang mana deh? Satu album lo dinyanyiin terus kagak inget. Karena saking Glenn Fredly gitu kan. Tapi kalau jalan sama penulis itu biasanya fotografer tuh biasanya di brief dulu kah, atau kalau yang mereka jalan itu bebas aja? Emang karena udah tahu tektokan kira-kira mau bikin kayak gimana, biasanya gimana sih? Karena kan kadang-kadang tuh kalau aku ya di TV dulu suka mendengar tuh kayak ada strata antara si reporter dan kameramen tuh kan kayak gitu kan. Jadi aku dulu sering banget kayak diomelin sama yang tua-tua gitu, lu mau bikin story apa nih? Kalau kita bilang ambil aja dulu, kan lu aja deh ngambil sendiri, pasti kan kayak gitu. Nah kalau fotografer dan penulis tuh kayak gimana? Gue orangnya ini kali ya, nggak suka dianggap remeh mungkin ya. Betawi bukan nggak ya? Betawi iya. Bener? Emang Betawi gue. Enggak, bukan, emang Betawi kayak gitu nggak? Kayaknya semua suku juga gitu. Gila. Kalau istilahnya gini, ada orang yang bilang, ada anggapan yang bilang foto jurnalis itu di jurnalistik second class citizen. Kayak anggapnya mobil sama kita motornya lah gitu kan. Jadi parkirannya jauh gitu kan, second class citizen kan kayak gitu. Kan kayak gitu kan. Nah, gue nggak pernah ngerasa kayak gitu karena gue nggak pernah mengizinkan orang menempatkan gue di bawahnya dia. Jadi misalnya kayak ada wawancara gitu, misalnya sama orang gitu, kayak gue pernah wawancara Sanana Gusmao sama jurnalis yang memang dia sangat international linknya udah luar biasa deh. Asegaf Abdul Faisal. Nah, terus lalu ketika itu waktu di Tempo ya? Masih di Tempo. Dan gue
gue nggak pernah ngerasa gue tuh kang foto gitu loh. Jadi gue datang selalu on time, ngikutin waktunya, kecuali gue dikasih taunya sangat last minute. Gue datang selalu on time, gue motret, jaga sikap apa segala macam. Dan bahkan di Om Sanana itu gue bawa diri ya kayak biasa aja, gue nggak merendahkan diri gue, walaupun gue nggak terlalu paham kondisi saat itu ya. Nah terus di akhir perbincangan Sanananya juga sama guanya respect gitu kan, tapi karena dia memang flamboyan ya. Terus dia yang jabat tangan, terus cium pipi gue kan. Gue teriak histeris. Iya tapi gue lebih nggak mau rugi lagi. Sebelahnya lagi nggak mau rugi. Ada caranya dong, Bang Iwan. Gimana? Oh my God, I've never been kissed by a prime minister before. Gitu. One more then. Really? Okay, give me one more. Let me kiss you one more, katanya gitu. Bisa aja. Itu di Indonesia apa di sini? Di satu gedung apa gitu dulu. Acara apa waktu itu, Mbak? Enggak, itu memang eksklusif buat Tempo. Iya. Gitu. Jadi gue nggak pernah ngerasa ya kayak gitu. Dan kalaupun gue disuruh ke sana misalnya, gue tidak selalu sekedar hanya motret kelar gitu. Dulu tuh di ketika motret tuh gue sangat thirst of adventure, thirst of knowledge. Terus gue ngelihat itu suatu tempat di mana yang banyak banget yang bisa gue serap gitu kan. Itu sangat overwhelming sih sebenarnya pengalaman jurnalistik gue di Tempo tuh. Terus gue ngelihat kalau nulis kayak gini, jadi nggak takut gue ketika disuruh nulis. Itu kan banyak juga kan anak-anak yang susah tuh nulis caption, ya kan, gitu. Nulis ini, makanya kan kalau di antara kan ada ini dulu kan apa namanya, yang Susdape dulu baru Susdavo ya kan. Iya. Jadi tuh dulu gue pernah setelah di Tempo kelar tuh gue masih kontribusi ke Tempo tapi sifatnya foto story. Jadi gue kalau ada foto story ada apa gue iniin ke mereka. Bahkan gue pernah jadi penulis di Tempo edisi bahasa Inggris. Hanya jadi penulis. Penulis. Jadi gue nggak motret. Nah terus satu waktu gue tuh setelah ketika gue mulai freelancing penuh tuh 2009 gitu, gue dapet kesempatan untuk ikut rombongan dokter ke Papua. Waktu itu ke Mulia Puncak Jaya. Yang aku lihat fotonya di Instagram. Iya, adalah. Salah satunya gitu ya. Salah banyaknya gitu. Salah banyaknya. Terus jadi gue pikir dulu tuh gue pengen banget ke Papua memang. Itu pertama kali? Enggak, pernah. Sebelumnya pernah. Pertama kali gue ke Papua banget tuh gue ke Teluk Wandama. Itu Sorong sanan lagi. Manokwari Sorong sanan lagi lah gitu. Oke. Itu tahun itu lupa. Waktu di Tempo tapi. Masih di Tempo. Liputan berarti ya. Dikasih kesempatan untuk liputan. Itu tuh yang pakai pesawat kecil kan. Gue pesawat kecil, foto dulu cepet tuh, besok kagak ada lagi manusianya kan. Jadi pas nyampe tuh pesawatnya mendarat di rumput dong, konblok yang berumput. Iya. Sebelah sononya sapi gitu kan. Isinya berapa orang pesawatnya? 8 kali ya, something like that. Baling-baling. Iya. Propeller gitu. Yang kalau udah di atas iya. Jadi gue nggak perlu tuh ngerasain roller coaster. Asli. Tapi kan barengannya kan orang-orang liputan juga semua satu tim. Ada satu penulis, waktu itu ada satu lagi. Dulu aku barengnya orang-orang politik, jadi kan, waduh masa gua. Nggak harus kelihatan jaim ya? Bukan harus kelihatan jaim kan, ini pada dosanya apa nih gitu. Sedangkan lo nggak berdosa. Enggak juga, dikit. terus. Ya jadi gue dapat kesempatan untuk ke Papua itu. Motret si dokter. Kan dari Jakarta berarti ke Sorong yang gede dulu dong. Yang kita ngomongin Teluk Wandama. Yang pertama kali tuh. Enggak tahu gue lupa rutenya. Kayaknya kan enggak langsung, masa kayaknya pesawat kecil dari Jakarta. Bukan Sorong, kayaknya ke Manokwari. Iya, dari sini ke Papuanya ke pesawat gede. Pas pusat, jadi kan beberapa kota di Papua itu kan kayak Manokwari, Sorong, Merauke, Jayapura terutama. Itu central hub untuk pergi ke tempat-tempat kecil. Kalau nggak salah dulu ke Manokwari deh, kalau nggak salah. Tapi berarti
apa namanya? Dokter Pondama. Indonesia semua udah dong berarti? Alhamdulillah udah. Wih, keren banget. Yang sesudah itu gua jadi itu yang kedua kalinya? Enggak, udah kesekian juga, tapi gua lupa kemana. Keren banget Papua. Lumayan sih, dulu gua pernah dalam setahun tuh bisa 3 kali trip ke sana. Liputan si Tempo itu? Antara Tempo liputan atau gue pengen berangkat sendiri. Main film. Atau gue pengen liburan. Kenapa? Ada apa sih di Papua? Itulah, jadi trip yang ke Papua itu yang akhirnya sesudah gue memutuskan freelancing, gue ikut rombongan dokter. Jadi dulu tuh kan tujuannya liputan kan, yang sebelumnya sama Tempo. Terus yang pas ketemu dokter itu ngelihat dia membaktikan diri dia untuk orang-orang di sana. Dia orang Lampung sebenarnya. Okay. Nah terus tapi dia lama di Jayapura dan dia selalu orangnya sangat down to earth. Namanya Dokter Yanuar. Sekarang masih di sana nih dia? Masih, dia direktur rumah sakit Dian Harapan sekarang. Nggak tahu sekarang udah nggak di Jayapura? Di Jayapura. Dibilangnya di Waena Jayapura. Yeah. Nah di situ gue ngelihat ada banyak hal yang jadi gue tuh berada lebih lama kan di sana. Tidak hanya memotret kehidupan mereka, gue jalan-jalan sendiri gitu kan. Bahkan gue jalan ke bukit yang sebenarnya itu perbatasan yang dijaga di pos jaganya. Ketika gue ke Mulia Puncak Jaya itu ngelihat pengabdiannya si dokter Dokter Yanuar sama tim perawatnya, mereka men-set up tempat operasi yang steril dan sesuai operasi banget. Operasi badan ya? Mata. Katarak. Mata, oke. Jadi dia ophthalmologist. Nah, dia itu sangat ini karena dia didikannya lumayan, dia Katolik, dia dari yayasan Katolik juga. Terus dia dididiknya juga keras sama dokter sebelumnya orang Belanda. Jadi protap prosedurnya itu bener-bener. Gua bahkan nggak boleh keluar masuk sembarangan. Ketika motret dia. Ketika motret. Ketika operasi. Ketika operasi. Karena kamu kalau kayak gitu membahayakan kami semua gitu. Oke, fine. Berarti membahayakannya karena gue gue kan bawa kamera, gue itu kan ruang operasi steril walaupun hanya mata. Iya, kayak gitu. Dan orang berpikir apa mungkin bikin ruang operasi steril di pedalaman Papua gitu kan. Dan dia mampu mempush Pemda atau orang-orang donor yang untuk bikin itu, karena itu penting banget buat dia. Sterilisasi ruangan, sterilisasi alat, tempat buat orang pasien sebelum operasi, ketika operasi, pasca operasi, semuanya well taken care of gitu loh. Itu sangat melelahkan, dia lumayan operasinya itu 8 jam kayak gitu kan. Gue nggak pernah ngelihat orang sededikasi itu sih saat itu. Jadi gue ya ampun gitu, ada yang kayak gini ya. Terus dan saat itu gue ngeliat apa sih alasan dia gitu loh, mau begitu gitu kan. Maksud gue kemanusiaan pasti kalau lu udah didorong oleh kemanusiaan, lu pergi kemanapun akan berangkat gitu loh maksudnya. Karena apalagi ketika kemanusiaan itu dorongan kemanusiaan itu meyakinkan lo kalau lo adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu, atau lo adalah saat ini adalah hanya lo yang mau ke sana gitu istilahnya. Nah, itu kemudian kan bisa ya, semua bisa, tapi mau itu. Iya, mau dan kemudian berangkat gitu loh istilahnya kayak gitu-gitu kan. Jadi gue ngeliat kayak gitu. Terus gue mencoba memahami masyarakat sekitar gitu ya, orang-orang yang ada di Papua itu. Dan mereka tuh memang mereka tuh gentle banget sebenarnya, apalagi terutama untuk orang gunung ya. Kan itu di Mulia di Puncak Jaya, dan itu red zone. Red zone itu karena banyak pemberontak. I see, OPM. OPM. Jadi sekarang dibilangnya pengacau keamanan. GPK. Gerakan pengacau keamanan ya. Nah, politis banget sih itu. Terus gue sampai pernah gue pergi ke bukit untuk moto-motot doang gitu. Maksudnya ini apa sih yang dipermasalahkan, gini-gini aja gitu kan. Tapi ignorance is a bliss ya sebenarnya ya. Jadi karena gue masa bodoh itu, walaupun itu sebenarnya tidak boleh, tapi karena gue sempet ke tempat-tempat yang kelihatannya tuh tapi gue tetap nanya sama orang lokal selalu.
patokan gue bukan orang Jakarta yang kesana. Orang lokal. Jadi kalau gue tanya, misalnya perawat, kakak saya boleh kesana kah tidak gitu kan? Kakak mau bikin apa di sana? Saya mau foto-foto jadi, oh oke. Sebentar saja tapi ya gitu. Nanti saya ajak siapa itu yang kakak ini bawa ini. Jadi ada yang bawa gue gitu. Abang-abangannya ya. Abang-abangannya gitu. Terus tim dokter juga, kakak jangan pergi sendiri. Saya ikut gitu. Terus kita rame-rame ke sana. Terus foto-foto sebentar, turun gitu kan. Waktu itu gue ada rombongan sama PMI dan PMI itu nggak suka banget dengan cara gue kayak gitu karena menyalahi prosedur, dan gue minta maaf setelah itu karena memang karena gue harusnya rombongan sama dia kan, gue harus menaati peraturan dia kan. Tapi gue sih selalu ngeliatnya selama orang lokal bilang iya, gue jalan gitu. Ada juga tempat-tempat di mana kayak kak jangan kesana ya. Gue nggak nanya lagi tuh kenapa enggak, gue tetap gue ikutin aja. Kalau udah dibilang udah dibilang gitu ikutin aja. Gitu Jadi ketika pokoknya lu nggak boleh sotoy jadi orang kota. Ngomongin Papua kan ya. Oke. Udah berapa, lebih dari 1 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kesana? Lebih 5 kali. Dalam selang waktu berapa lama? Pertama kali gue ke Papua tuh 2000 berapa ya? 2000, yang Teluk Wandama itu 2006 kah? 2006? Ya. 2006 kah? Iya. 2006 kah? Ada ini nggak sih gitu. Perbedaan pertama kali ngelihat Papua ya? Pertama kali kesana sampai akhirnya beberapa kali kesana tuh ngelihat Papua tuh kayak gimana sih? Karena awal waktu itu awal ke Papua kan karena liputan ya. Maksudnya memang ada tujuannya liput ini gitu. Kerjaan lah ya. Gitu. Cara melihat Papua tuh mungkin lebih ke arah sebelum gua ke Papua sih. Oke. Jadi cara gua melihat Papua sebelum gua pernah ke Papua sama setelah gua beberapa kali ke Papua itu berbeda gitu. Apa tuh bedanya? Apa ya? Gue sempet nyebut itu prasangka ya. Oh, prasangka. Jadi sebelum gue ke Papua itu ada stereotyping untuk wilayah Papua dan orang Papuanya sendiri yang dimengerti oleh orang Jawa ya itu aja. Misalnya wilayah Papua berbahaya karena banyak pemberontak. Karena itu luas banget men gitu, pulaunya itu gede banget gitu kan, dan nggak semuanya berbahaya gitu loh. Memang ada gerakan pengacau, ya orang-orang yang gerakan separatis, semua sih sebenarnya pengacau keamanan ya, nggak hanya dari kita ya, pihak dari bukan dari organisasi itu sendiri ya, tapi dari menurut gue dari pemerintah Indonesia juga bisa mengacaukan keamanan sih, itu bisa siapa aja sih. Gerakan separatis lah misalnya. Nah, orang-orang yang itu yang punya keyakinan itu tidak berada di seluruh wilayah itu sih menurut gua. Ada beberapa tempat yang adem-adem aja, baik-baik aja. Bagus banget ya sana tuh ya. Wamena kan? Lu pernah ke sana? Aku pernah beberapa kali, tapi kan yang namanya kerjaan akhirnya cuma di Jayapura doang. Aku pernah Jayapura, Fak, Manokwari. Ya Sorong kan karena emang transit di sana kan, tapi mau Jayapura seringnya gitu. Dan ya udah di kota doang tuh yang ke kota yang ada banyak beberapa tempat penginapan yang di pinggir apanya itu dok ya di situ. Ya kalau aku juga lucu tuh, pertama kali kerjaan ke Papua itu bilang nyokap, mah mau ke Papua nih, packing nih, packing banyak. Oke, berangkat itu pesawatnya malam biasanya kan. Jam 10, jam 11 malam. 11 menjelang buat tas 2. Baju, alat kan. Besoknya jam 10 malam lagi udah sampai. Kakek sempet kepake juga itu baju. Karena di sana aja tuh cuma 3 jam, 3-4 jam. Why? Itu kan Papua transit Ambon. Oh, kok Ambon enggak Makassar? Enggak, waktu itu transitnya Ambon aku ingat. Buset, jauh banget. Transitnya Ambon. Di sana motret kampanye. Kampanye 3 jam. Pulangnya baru transit Makassar, balik lagi. Terus nyokap, udah pulang loh. udah. Dari Papua, kayaknya juga dulu jauh banget nih Papua. Emang gitu. Jauh. Emang jauh gitu kan, jadi udah bawa tas 2. Kagak ada itu baju, cuma kepake sekali doang, ganti, keringetan, udah, set.
nggak nginep juga. Alhamdulillah gue nggak tidak beruntung itu sih. Gue nggak beruntung banget. Nggak beruntung itu pertama banget. kali ke Papua tuh kayak gitu tuh. Nggak sempet lihat sapi di tengah lapangan terbang gitu kan? Kayak gue kan enggak. sapi gitu kan? Enggak ke sana. Ini beli batik nih pertama kali ke Papua. Ada juga nih Papua batik, pas lihat ini emang ada batik Papua. Enggak Mas, Palongan. Iya, motifnya ngambil dari. Tapi orang Papua tidak punya tradisi batik. Iya. Sorry. Paling ada itu kan tas. Iya, tas noken. Rajut masih ada. Rajut gitu. Nah, kalau dulu kan ya mungkin ya bayangan aku ya itu Papua. Lah kan seringnya tapi kan yang diangkat atau di media itu kan ya apa namanya beda dari kita, mungkin tingkat pendidikannya. Banyak kan juga miskinan lah yang diangkat dari sana. Tapi Mbak Eka di sana tuh gimana gitu ngelihatnya? Mungkin emang iya kali gitu kan ya. Secara tingkat ekonomi. Miskin gimana ya? Bisa nggak lu bilang miskin ke orang yang mampu beli istilahnya beli semen 1 juta 1 saknya? Ya, padahal itu kan parah banget kan, asli. Berapa kalinya harganya gitu kan? Iya, maksudnya seperti itu. Gue nggak tahu sekarang harganya jadi lebih murah karena sekarang kan frekuensi dan orang BBM perginya juga, kan bisa sama iya. sama di sana. BBM di sana di beberapa tempat disubsidi, jadi jauh lebih murah daripada Jakarta sebenarnya. Sekarang? Enggak. Dari dulu juga? Iya, lumayan. Gue nggak tahu ya, pas gue kesana lah, gue kayak ke Puncak Jaya itu cuman lu harus ngantri mengular. Jadi satu kabupaten tuh ngantri di satu tempat cuma ngambil BBM doang, terus ditakarin berapa gitu. Terus gitu. Atau enggak kayak di Asmat BBM itu hanya dipakai untuk solar buat pembangkit listrik sama genset sama perahu gitu kan. Sedangkan untuk pergi kemana-mana orang tuh pakai sepeda, jalan kaki atau motor listrik. Jadi ketimbang BBM-nya itu dipakai buat dijual untuk dipakai oleh kendaraan, mereka gunakan itu tuh genset. Jadi gensetnya itu terus ngecas kayak gitu. Karena kalau dibilang miskin enggak juga, aku dapat dengar cerita tuh pesta tahun baru. Udah nggak ada yang ngalahin kalau di Indonesia di Papua udah pasti tuh orang 100%. Jadi gue nggak ngerasa. Tapi kan itu stereotyping yang ada di kita karena orang, maaf ya, gue orang Betawi dan gue bisa dibilang adalah orang asli Jakarta. Gue berhak bilang orang Jakarta mikirnya ya sebagian besar orang Jakarta mikirnya ngelihatnya berkaca dari kacanya dia aja gitu loh. Ketika orang itu tidak memakai baju yang sama atau bertelanjang dada, dipikirnya nggak mampu untuk beli baju. Padahal lu kalau pakai baju di sana tuh malah ngerepotin diri lu sendiri gitu loh. Jadi harus ada mindset di mana lu memahami satu tempat memiliki kultur yang berbeda justru untuk survival. Kita kalau nggak pakai baju karena lingkungan society-nya itu yang menganggap ada standar, misalnya decency, standar kesopanan itu tidak dipenuhi, istilahnya ya lu juga dianggap aneh gitu kan. Kita tidak bisa survive karena kita berpatokan pada kehidupan sosial itu di Jakarta terutama ya. Tapi kalau di Papua kan they don't care gitu loh. Yang penting misalnya lu tinggal di hutan, apa iya lu mikirin pakai baju apa saat itu bullshit banget gitu loh, dan itu bodoh gitu loh. Kita kesana harus berpikir itu karena kita tidak terbiasa kesana. Kita harus pakai baju lengkap apa sih namanya, karena kita nyamuknya itu belum kenal sama kita gitu istilahnya. Biasanya pada liburan di sana kan bawa lelen dulu Maria. Malah rindu kadang-kadang kan. Nah, tapi kalau yang di sana itu kan mereka memang harus begitu, kalau enggak, dan struktur Tuhan menciptakan orang di daerah masing-masing itu menurut gue sudah sesuai dengan peruntukannya masing-masing gitu loh maksudnya. Misalnya mereka berkulit lebih gelap. Nah, ketika mereka berkulit lebih gelap mungkin karena cuaca panas di sana kayak gitu loh, lebih kadang-kadang ada di beberapa tempat yang lebih panas tapi ada juga tempat-tempat yang dingin gitu loh maksudnya. Ada alasannya lah di luar alasan penyebaran manusia pertama dari Afrika kemana-mana ya itu bentuk perhitungan yang berbeda. Cuma menurut gue setiap tempat itu seharusnya dihormati, orang tuh punya ada di situ dengan budaya ini supaya mereka survive, termasuk dengan cara makan, misalnya pola makan. Kita
pola makan kita beras karena gampang beli di sebelah di toko kelontong dari dulu gitu loh Kalau istilahnya. mereka sagu ya? Sagu, ubi sih beberapa Ubi. juga. Terus jadi sagu itu karena di beberapa banyak daerah timur memang sagu semua gitu. Tapi banyak sih inian mereka staple mereka, bahan pokok mereka itu yang sebenarnya tidak beras. Beras itu dibawa sama orang Jawa yang sana. Tentara, rata-rata orang Jawa, karena orang Jawa itu overpopulated ya. Enggak, tentara. Tentara ya? Tentara kan dikirim ke sana. Nah, kalau tentara dikirim ke sana kan mereka kan terbiasa diet mereka adalah beras. Bawa, tetap beli, tetap kenal juga dong. Akhirnya dikenalin ke orang-orang itu. Papeda itu sana ya, Bun? Papeda sana. Dan gue suka banget papeda. Gue sampai nyokap gue minta bikin papeda dan keluarga gue suka papeda. Bikin di rumah. Pakai kuah kuning. Ada di YouTube nggak tuh? Ya, resepnya. Ada di YouTube. Enggak, nanya gue sama orang sana. Nih, ini abis ini gimana ini? Iya. Wah, kok belum kental ya gini caranya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya apa namanya? Ya kayak isu yang mungkin kemarin nih kayak yang di Amerika Black Lives Matter atau yang kemarin sempat di Jogja tuh Papua gitu. Tentang itu Mbak Eka tuh ngeliatnya gimana? Sebagai mungkin orang yang sering ke sana. Black Lives Matter itu saat mendesak ketimbang All Lives Matter karena Black Lives itu karena sekarang gue juga jadi terbuka susah banget jadi orang kulit hitam ya. Karena persepsi kita ini putih itu dikonotasikan baik, malaikat itu semuanya ininya bajunya jubahnya putih gitu ya kan, hitam dan putih. Neraka merah sebenarnya ya. Tapi istilahnya sesuatu yang dark, sesuatu yang gelap itu lebih ke arah sesuatu yang negatif. Sedangkan yang putih itu positif. Itu gue nggak tahu itu dari kapan dimulainya itu. Padahal kan konsep warna sendiri ya. Gue pernah baca buku tentang warna. Warna itu ada karena kita menamakannya gitu loh. Jadi pelabelan warna itu karena sebelumnya misalnya ada warna ini, tapi orang nggak begitu peduli dengan warna itu sampai warna itu diberi nama. Ya, ada kayak penyebutannya gitu. Warna-warna peach, apalah kayak gitu. Tosca. Hijau-hijau yang dari gradasinya itu. Dulu itu mungkin dari dulu ada, cuman tidak ada namanya. Jadi kita yang membuat persepsi itu sendiri. Nah, Black Lives Matter penting karena begitu banyaknya ketidakadilan karena justru karena warna kulit, dan itu tolol menurut gua karena kulit itu kan warnanya itu berubah, warnanya itu berbeda karena ya itu kebutuhan masing-masing gitu loh, tempat di mana tinggal dan banyak hal gitu dan dan cuma seper berapa milimeter di tubuh kita gitu loh. Why is that matter gitu loh. Sedangkan kita selalu dibilang penampilan itu tidak penting nih, tapi hal-hal yang seperti itu yang kelihatan besar itu. Tapi gue pun dulu yang gue bilang prasangka itu ketika gue ke Papua tuh gue ngeliatnya, men orangnya gede-gede banget, gelap badannya gitu kan, gede, takut nih gue gitu. Memang ada beberapa permasalahan seperti orang mabuk gitu ya di Papua itu yang tetap harus harus diwaspadai karena budaya mabuk itu yang bawa juga orang kita, orang luar Papua. Oh gitu ya? Jadi alkohol mereka tidak kenal sebenarnya. Mereka alkohol itu dikenalkan ketika mereka lapar. Lu kalau minum alkohol ketika lu lapar, lu kan lebih bego lagi kan ketimbang lu kenyang. Iya. Itu gitu aja, as simple as that. Terus gitu ya? Mereka tidak dikasih, jadi ada masa di mana akhirnya jadinya tuh mereka dibikin ketergantungan. Lu kalau baca Tintin juga pernah ada satu cerita di mana mengisahkan ada penyerbuan ke hutan, suku indigenous-nya itu dikasih alkohol supaya tergantung, akhirnya mereka tidak balance, ekosistem mereka tidak berantakan, di situ masuk. Dan mereka mudah dikalahkan. Dan itu dikerjakan sama orang yang itu baca Tintin kali dia. Kayaknya orang yang baca Tintin tuh udah kesono tuh.
Aku pikir gitu. dia Rokok juga nggak ada di sana. Enggak, kalau rokok mungkin ada. Aku pikir emang alkohol juga budaya sana kan Enggak. Kayak punya minuman Enau, lokal sana kayak gitu, ya? Enggak ya? Enggak sih, setahu Enggak gue. ya? Setahu gue enggak. Kalau apa yang tadi Shopee ya kan? Tapi kan di daerah Kupang. Kupang. Kirain maksudnya di Papua tuh emang ada juga minuman khas lokal gitu. Oh, enggak ada gitu ya. Emang bawaan berarti gitu ya. Mereka punya makanan yang memabukkan. Kayak tapi bukan minuman. Bukan minuman setahu gue, kayak mungkin kalau Kecubung. Itu cubung makanan Rio. Iya ya. Ups. Kasian sekali. Kasian sekali karena udah jarang. Legal sih, tapi udah jarang. Apa? Mungkin kalau di negara-negara Afrika kayak kat gitu ya, orang-orang Arab itu kayak orang itu pakai kat gitu kayak mungkin apa ini ya? Palem apa yang dia makan tuh? Palem. Pinang. Pinang itu kan sebenarnya juga agak-agak bikin iya. Efeknya tuh sebenarnya seringan itu dan itu hanya kalau kayak pinang itu sosial buat sesuatu yang sifatnya sosial. Tapi untuk daerah waktu-waktu di mana kayak pesta adat kayak gitu. Mungkin ada minuman, cuman gue nggak tahu. Gue di sini tidak merasa gue punya kapasitas itu untuk menjawab. Tapi setahu gue alkohol yang saat ini mereka minum dan membuat mereka mabuk, orang-orang yang di Papua yang membuat mereka menjadi tidak rasional dan membuat kekacauan di jalan, itu dibawanya oleh orang dari luar Papua. Kemarin kan baru aja yang Endokondo Langit. Siapanya Endokondo Langit ya? Iya. Kenapa? Nggak tahu, gue belum baca. Iya, baru aja beberapa hari ini aku juga sempat baca. Jadi kalau nggak salah itu keponakannya dia mabuk atau apa gitu, terusnya ditangkap, tapi meninggal di tahanan. Kalau itu tuh, maka dia marah banget gitu kan si Endokondo Langit, viral tuh, aku sempat lihat di timeline. Nah tapi kan kayak Mbak Eka sebelum berangkat sana punya prasangka. Iya. Berarti bisa nggak sih kita bilang ya media juga yang bikin itu ya? Oh iya, gitu. Dan gue adalah bagian dari media. Dan gue tahu betapa berdosanya kita. Sampai di titik dimana istilahnya ada orang yang bilang gue udah nggak percaya lagi sama media. Sedih gue dengernya, tapi gue mengerti alasannya. Gitu loh. Ada saat-saat dimana lo dari mana coba gue lihat gitu. Mungkin dulu pernah ada yang kayak gitu, kayak gerak ini yang apa yang minta ini karena beberapa golongan tidak suka di shoot atau ditulis oleh media tertentu, misalnya kayak dulu Tempo kan pernah itu. Terus jadi itu beda lagi itu ceritanya. Tapi kalau ada saat-saat dimana saat ini apalagi media non media bisa menulis sesuatu yang sebenarnya hoax tapi disangkanya sama karena balutannya sama, jadinya mirip, jadinya orang mikirnya ya oh itu sama dia gitu, sama aja. Jadi memang ada alasannya kenapa itu. Media membangun persepsi dan makanya itu tanggung jawab kita di media itu besar banget. Kalau kita hanya Papua itu bisa dapat persepsi seperti itu karena media lebih banyak memberikan versi yang sangat sedikit itu untuk ke masyarakat lebih banyak gitu loh. Nah, orang yang tidak punya kepentingan untuk ke Papua atau tidak punya uang untuk sana karena sangat mahal ya. Gue 30 juta istilahnya untuk satu kali trip Jakarta Jayapura. Pesawat aja 6 sampai 8 juta berangkat lo one way. Gue bolak-balik Jayapura, mampir di Timika, terus pergi ke Mulia, balik ke Timika, terus balik ke Jakarta tuh 30 juta. Itu nggak nyampe berapa ya? Nggak nyampe seminggu lebih lah gitu. Lah gue kalau ke Eropa 30 juta udah poya-poya. Backpacker poya-poya maksudnya. Bener. Iya kayak gitu. Bener. Dan karena akhirnya one story itu hanya satu cerita itu yang kemudian diceritakan, orang menganggapnya kayak gitu aja gitu kan. Makanya penting buat kita itu sebagai storyteller untuk menceritakan itu dari banyak aspek. Jadi tidak hanya satu story yang ada itu. Berani untuk bilang ada loh story seperti ini gitu loh. Orang berpikirnya foto-foto orang-orang Papua yang ke sekolah nggak pakai sendal, alas kaki, sepatu. Terus bapak-bapaknya pakai koteka gitu kan. Ya, itu mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi kan
pergerakan di sana juga lumayan apalagi sekarang katanya kan mobilitas ya, pembangunan dan segala macam itu kan ya. Nyokap gue bilang, ada jalan tol ya di mah di Asmat juga dari dulu ada jalan tol, karena itu jalan beton, mereka bilangnya jalan tol. Iya. Karena yang lainnya jalan papan. Nah jadi gue ngeliat mak gue aja ya istilahnya yang anaknya sering ke sana karena nggak tahu nggak pernah kesana, nggak pernah ngeliat sendiri. Iya. Ya kan. Dan gue tuh kalau gue beruntungnya maksudnya gini, bokap nyokap gue termasuk orang yang penasaran anaknya ngapain. Jadi abis gue pergi dari mana tuh gue bikin slideshow di rumah. Asik. Gue kesini nih, ini tuh di sini nih ma, ini di sini. Belum bisa ngajak, yang penting kita bisa ngasih tahu juga kan ya. Iya, ngasih tahu itu juga. Karena gue pernah sedih ya dulu tuh. Jadi gue selalu ngebuka rumah gue tuh untuk teman-teman dari luar daerah yang pengen ke Jakarta. Kalau misalnya mereka nggak punya, terutama yang cewek ya. Kalau yang laki kalau mau tidur di depan boleh. Minggu depannya gitu di depan banget, ada banyak mau. Main aja ke rumah gue, gede kok gotnya. Ya, abis bersih-bersih ngepel-ngepel lo boleh tidur situ kan. Tapi kalau yang cewek itu kan, maksudnya di rumah ada ruangan lah. Terus jadi nyokap gue tuh pernah didatengin sama satu perawat yang selalu menampung gue ketika gue di Mulia Puncak Jaya. Namanya Mia. Nah Mia ini, perawat kakak Mia ini sebenarnya bukan orang Papua tapi orang Toraja. Orang sebenarnya bukan Toraja, sebelahnya Toraja tuh apa gitu gue lupa. Nah terus dia datang ke rumah kan. Dia kok utara selatan dong Toraja. Selatan. Terus di gitu nyokap gue nih kayak gini ya, terus ada Mia-nya di sini, terus gue bilang, ma ini Mia mau nginep ini. Terus nyokap gue tuh tanpa ngeliat ke Mia nanya ke gue, dia bisa bahasa Indonesia nggak? Gue kena serangan jantung gitu nggak? Oh my god, gue malu semalu-malunya. Gue ya Allah orang Indonesia gitu kan. Apalagi terus pernah juga gue akhirnya ya mungkin karena terus nyokap gue langsung ngerasa nggak enak gitu kan, maaf gitu. Nah itu karena Mia juga kulitnya gelap, orang-orang Toraja kan kulitnya gelap. Jadi nyokap gue bahkan nggak bisa membedakan yang mana orang Papua mana yang bukan. Dia taunya kalau tinggal di Papua adalah orang Papua. Padahal di sana banyak banget orang Bugis. Apa orang Jawa paling banyak kali. Banyak kan orang Bugis. Sekarang banyak orang Batak. Orang Batak rata-rata tentara di sana juga orang Batak tuh. Iya. Nah kayak gitu. Jadi gue Tuhan ya Allah jangan dong ini terjadi sama gue tuh, gue sedih banget. Terus akhirnya selang berapa tahun kemudian gue kedatangan tamu lagi, masih dari Mulia, ada kayak kepala sekolah loh, tapi orang orang asli Papua, orang Papua asli, opa orang Papua asli. Dan dia datang ke rumah, terus nyokap gue ya udah respect. Bisa bahasa Indonesia? Enggak. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Papua. Bisa gue sentil sama gue dulu, gue kecil kan dicubit-cubit ya. Sama gue. Tapi kalau gitu tadi kan ada prasangka dan terusnya berapa kali ke sana dan akhirnya melihat gitu. Mempengaruhi nggak bukan dalam berkarya tapi mempresentasikan foto gitu yang dibuat gitu. Sangat berpengaruh. Menurut gue berpengaruh karena saat ini Black Lives Matter itu membuka mata gue dengan isu rasisme yang bikin gue malah mikir gue saat sama ini membuat story di Papua itu salah. Jadi karena memang banyak yang gue serap di sana, gue ngobrol juga dengan mereka gitu loh, dengan orang-orang kampung sana atau enggak yang sudah memang lebih berpendidikan misalnya kayak gitu, dan mereka sangat menyenangkan untuk diajak bicara gitu. Tapi kayak beberapa tempat yang sifatnya Asmat lah misalnya. Asmat itu sangat tertutup sama orang luar dalam artian jadi ketika kita datang dan memberikan persepsi tentang Asmat misalnya, oh jadi orang Asmat tuh begini ya, mereka cuma yang iya, tapi sebenarnya mereka tuh mungkin dalam hati ngetawain kita kayak sotoy banget. Jadi gue ngelihat pola itu tetap berulang loh, dan itu terjadi dengan gue juga. Jadi gue membuat foto, terus gue memberikan narasi atasnya. Kadang-kadang dibikin poetik karena biar kelihatan signifikan ya. Dan ketika gue lihat lagi banyak banget yang bullshit sih. Dan gue sedih karena
gue merasa melakukan sesuatu yang tidak adil. Gitu loh. Bagi gue sorry ini agak emosional memang ya. Jadi menurut gue story itu, kita sebagai storyteller itu punya beban untuk menceritakan itu tidak terlalu harus cantik sebenarnya. As it is. As it is. Harusnya as it is, tapi seberapa as it is-nya itu kalau kita sendiri tidak membiarkan kolaborator kita atau subjek kita itu orang yang kita foto itu untuk berbicara sendiri gitu loh. Kita yang memasukkan narasi di foto-foto itu gitu loh maksudnya. Dan itu yang menurut gua itu selama ini banyak yang salah yang gua lakukan. Oke. Berarti ada hubungannya nggak sama apa hashtagnya mereka, tagarnya itu against interpretation? Iya, gue pernah baca bukunya Susan Sontag, against interpretation, beberapa esainya. Dan gue maksudnya iya juga ya, kenapa kita selalu menginterpret ini berlebihan gitu kan, kayak ya samalah kayak kritikus kan, kayak gitu. Mungkin ada pada waktunya memang harus, karena kita membahas sesuatu yang sudah lewat misalnya kayak gitu, dan tidak ada lagi narasumbernya yang bisa diajak ngomong gitu ya misalnya. Jadi kan mau nggak mau kita interpret itu berdasarkan itu tanpa bisa kita klarifikasi misalnya kan. Tapi ini masih berlangsung loh hidupnya. Gitu loh. Selama gue masih punya kemampuan untuk this is wrong, I have to do it another way, gue akan berusaha mencari jalan itu. Dan saat ini sih alhamdulillah, nggak tahu ya, proyek mendatang gue tentang Papua, karena gue nggak pernah, kayaknya gue akan sulit untuk pergi ke sana lagi, dan karena pandemi, dan gue ngerasa emang sebaiknya sih gue nggak ke sana, karena gue takutnya gue yang bawa masalah dan penyakit ke sana kan. Gue sangat cinta sama tempat itu, bahkan gue nggak mau tempat itu kalau bisa tutup aja deh sekalian gitu loh, biar orang-orang kayak kita tuh yang berpotensi untuk menularkan, kayak HIV aja udah kita yang bawa gitu kan. Tidak ada HIV loh sebelumnya. HIV itu kita yang bawa. Siapa dulu yang bikin tuh, ada fotografer Andri Tambunan ya, HIV itu kan yang Papua. Tapi beberapa juga temen bilang di Wamena tuh kayak surga katanya. Aku sebelum pernah ke sana, bagus banget. Gue belum pernah ke Wamena. Yang tempat suka upacara bakar batu itu ya, katanya itu bagus banget. Tapi sekarang ya udah banyak berubah sih kan, pembangunan dan segala macam. Pengen banget, cuman ya belum sampai di sana. Tapi ada beberapa tempat jadi gini loh, kita harus ngelihatnya gini. Papua tuh mungkin kalau menurut gue kayak Wamena itu akhirnya dari beberapa tempat lah. Wamena, Jayapura juga punya festival Danau Sentani gitu kan. Festival-festival itu adalah kesempatan kita mengenal Papua dari akarnya gitu istilahnya, akar-akar budaya mereka. Walaupun itu tragis, karena di kehidupan sekarang sebenarnya itu hanya jadi simbol. Gitu loh. Akhirnya karena si festivalnya maksudnya? Iya, festivalnya itu hanya jadi simbol. Apapun yang dilakukan di festival itu sebenarnya kebanyakan masih akhirnya menjadi simbol aja, karena kayak apa istilahnya, kayak rumah-rumah yang dari Honai. Harusnya Honai hanya ada di daerah pegunungan. Kalau yang di pesisir beda lagi. Namanya apa? Gue nggak tahu ya, kalau di pesisir itu nggak tahu namanya. Vietnam dong. Gue nggak tahu kalau yang di pesisir, gue nggak tahu, cuman setahu gue ya Honai itu di daerah pegunungan. Bentuknya tapi sama nggak sih? Nggak, beda ya? Beda kan, peruntukannya beda. Oh ya, tuh gunung satu, pesisir laut ya. Jadi itu akhirnya ya itu tidak dibikinnya sekarang pakai seng. Hilang dong. Pertama hilang fungsi awalnya, karena siapa sih masukin seng sana? Iya, pengusaha seng. Toko seng. Toko seng. Iya, ada banyak banget. Si Aseng. Gitu ya, berubah. Iya, kayak gitulah. Berarti emang ada project tentang Papua. Mau jadi apa? Pameran, buku? Itulah kesulitan gue untuk fokus ke satu project. Banyak banget sih kerjaannya. Habis gue pertama kan ya itu level kekayaan gue nggak boleh turun kan. Benar. Penting. Itu penting apalagi banget. Sekarang. Ya, terus. Jadi bokap gue kan pernah nanya ya, ini tanah mesti dibagi-bagi sekarang apa gimana nih kata ya? Jangan salah, ntar gue cari laki yang bisa nambahin tanah kita. Jangan dibagi-bagi gue gitu. Ya ini simpen aja gitu. Bilang-bilang ya. Bilang.
Anyways, maksud gue buku gue tuh agak susah ya dengan buku, mungkin karena gue podcast. Why not? Kenapa kacang? Iya. Kan? Utup. Gue patah arang ketika buku, gue berusaha untuk bikin buku tentang anak kecil, ada si Amang bikin buku. Terus cakupan dia banget. Anak sendiri. Anak sendiri kan, gue mau ponakan. Beda. Yoga nggak jadi juga. Yoga karena pengen sehat. Karena pengen. Papua dong kalau gitu. Papua memang pengen kan? Punya ini. Ibaratnya dia kan bukan membayar, tapi maksudnya kan sebelumnya pikir apa, berusaha sebagai storyteller. Justru gue ya ketika gue mikirin Papua itu, gue nggak ngelihat buku itu sebagai, buku itu penting karena itu bisa jadi sesuatu yang untuk kita long lasting lah ya, maksudnya tuh archiving itu bagus banget. Tapi again itu kenapa menurut gue ngeganjal, kenapa gue pengen bikin buku, karena itu masih suara gue, Iwan, maksudnya gue ada yang makanya itu nggak pernah gue lakukan karena gue mungkin ngeganjal sampai akhirnya Black Lives Matter itu keluar. Gue mulai banyak berkaca dengan apa yang terjadi, walaupun bentukannya berbeda, permasalahannya berbeda, tapi rasismenya itu tetap ada gitu loh. Dalam segala level, gue pun ngerasa gue rasis dulu. Terus dan gue butuh waktu untuk sampai sekarang butuh waktu untuk belajar bahwa ini loh rasis, lu tuh lagi rasis di sini, gitu loh. Apa yang lo harus lakukan supaya lo nggak begini lagi, supaya lo nggak setolol itu lagi dan sesotoy itu lagi gitu loh maksudnya. Gitu. Dan gue bersyukur karena fotografi justru memberi gue ruang untuk belajar hidup gitu dari visual yang kita dokumentasikan itu gitu. Maksud gue itu blessing. Nah, dari dulu Papua itu pengen banget, gue pikir gue jadiin apa ya. Dulu tuh pernah gue terpikir untuk bikin pameran di jalan. Jadi gue udah coba beberapa platform di mana gue tuh bikin pameran pop up di jalan. Jadi bentuknya bisa beda-beda, topiknya bisa diangkat beda-beda, dan gue berharapnya dari pameran itu, karena pameran itu menurut gue adalah ruang dialog ya. Nah dari situ ruang dialog itu terus kita bisa membicarakan apa yang kita tahu, apa yang kita ini. Tapi kan sekali lagi gue tetap pendatang. Tetap merasa itu suara gue gitu. Ya tetap suara gue butuh suara mereka. Nah ini yang saat ini lagi digodok bareng sama satu jurnalis di Papua. Baru dalam tahap pembicaraan sebenarnya, tapi gue yakin ini it will lead somewhere because kita koneksinya enak gitu kan. Ada satu jurnalis di Papua tuh yang orang asli sana. Dia di Jayapura, base di Jayapura. Terus tapi dia pernah kerja di Sinar Harapan dulu. Nah terus gue bilang gue butuh suara untuk foto-foto gue. Dan ketika dia ngelihat narasi yang gue buat di akun IG, nah salah satunya akun IG akhirnya gue, karena gue pikir gue mau memberikan bentuk wajah yang berbeda nih dari media mainstream Papua yang keseharian kayak gimana sih, gini gitu kan. Nah itu apa yang unek-unek gue tuh gue taruh di situ kan. Cuman kan Instagram tuh visual kan, orang hanya melihat. Nah mungkin tidak semua orang membaca. Kecuali ada keperluannya, misalnya dia lagi riset mau podcast sama gue kan, terus baru dia baca. Tapi kan sebelumnya kan apa sih artinya double tap? Orang di yoga ya pasti lo nggak nonton sampai terakhir, suzon. Iya. Tapi boleh dibocorin nggak? Maksudnya ceritanya tuh tentang pendidikan kah atau tentang apanya gitu nggak? Apa aja. Karena gini, gue punya kesempatan, alhamdulillah dalam beberapa kali gue trip ke sana, dokumentasi keseharian orang yang di sekitar gue itu ada lah istilahnya. Tidak lengkap, aku tidak akan pernah lengkap sih kita ngelakuin itu, tapi itu cukup gitu loh. Maksudnya ini ada yang bisa diceritakan sisi-sisi ini, hal-hal yang sifatnya misalnya orang mikirnya mama punya noken, udah gitu kan. Ini noken pu mama, ya kan? Bukan mama punya noken, tapi ini noken pu mama, gitu kan ya. Tapi apa sih di balik noken itu? Ternyata kan noken itu misalnya berevolusi. Dia tuh sebenarnya
apa iya orang Papua dari dulu udah megang jarum jahit ini? Menyulam itu kan sebenarnya bukan, setahu gue ya, mungkin dibawa dari misionaris kali ya. Gue nggak tahu. Maksud gue ya bisa jadi gitu ya, kan. Dari daerah timur kan banyak kesana nah terutama dari timur kan. Nah terus berarti kan, tapi gue pengen orang dari sana yang menceritakan sesuai dengan mereka melihat itu. Gitu. Jadi projectnya adalah gue akan bikin semacam slide sederhana, klip aja sebenarnya dari foto-foto dan video footage yang pernah gue buat. Nanti gue bikin orang Papua itu melihat foto itu seperti apa. Jadi let them tell the stories because ketika gue motret gue as it is gitu kan. Dan dia menceritakan itu the way she sees it gitu loh, the way cara dia melihatnya. Versinya dia dan gue dan menurut gue emang harus kayak gitu. Iya sih. Fair jadinya gitu kan. At least we're trying to be fair. Tapi nggak tahu sih masalah fairness itu kan akhirnya ada ininya sendiri, ada kalkulatornya sendiri, tapi ya udah. Tapi mungkin yang terakhir kali ya. Aduh capek emang, aku letih. Udah ngomongin si Black Lives Matter, tapi ada yang juga bilang All Lives Matter itu gimana Mbak Ika? All Lives Matter itu iya, semua hidup secara general memang matter, memang apa istilahnya, matter itu apa sih bahasa Indonesianya? Berarti, yes. Bener nggak? Bener. Bener, lumayan. Padahal dia juga baru buka Google. Asli. Sponsor lagi Google. Padahal cuma ngomong doang. Terus cuman ketika yang di Amerika itu Black Lives Matter, karena terlalu banyak dari kehidupan orang kulit hitam itu yang terkorupsi gitu loh. Jadi begitu banyaknya ketidakadilan karena persepsi, karena persangka, karena rasisme, itu begitu kankernya, begitu menggerusnya. Itu yang membuat saat itu tuh Black Lives itu memang harus menjadi sorotan, karena you can help everyone, you have to know that, okay? Gitu loh maksudnya. Tapi dalam satu titik ini dimana udah di titik terendah sih sebenarnya menurut gue cara orang kulit putih yang far right gitu untuk melihat kehidupan orang yang berbeda dengan mereka ya misalnya. Rasisme itu sudah sebegitunya sampai sistematik dan mendarah daging sampai lu bahkan nggak ngeh kalau lagi rasis. Asli. Dan itu hanya lebih banyak ditujukan kepada orang yang berkulit hitam. Sama seperti di sini. Gue pernah bikin posting tentang Papua beberapa, terus teman gue jawab, dia orang timur tapi udah campuran dia, tapi dia perempuan cantik sekali menurut gue. Terus rambutnya keriting gitu kan, panjang, tuh kulitnya hitam, akhirnya gelap. Kalau gue karena sering pergi kemana-mana, gue ngeliat tuh eksotis ya, cakep-cakep aja gitu kan. Terus tapi dia bilang, gue waktu kecil tuh dibilang hitam, monyet. Itu kan, itu anak kecil tuh kan nggak pernah dibicarakan kan? Iya, dia juga nggak bisa. Lu berani nggak ngomongin rasisme ke anak-anak itu? Gue ngomongin rasisme ke ponakan gue ketika terjadi George Floyd. Karena gue harus menerangkan kenapa orang tuh ada yang melakukan itu ke George Floyd. Dan jangan salah, itu juga terjadi, cuman seperti polisi dengan demonstran Papua di Jogja. Apa bedanya? Tentara itu apa bedanya? Itu tuh jadi di negara kita, tapi karena kita pikirnya terlalu nggak usah berlebih-lebihan. Itu dia isu rasisme dulu di Amerika itu juga dianggapnya udah lu nggak usah lebay apa kayak ginian tuh. Lu aja yang terlalu overacting, dramatisin ini. Kita sebenarnya tetap hormatin lo kok, cuman lo nya aja yang mikirnya kayak gitu. Tapi sekarang gini, lu jalan gini aja deh, tanya ke diri lu sendiri. Lu berada di dalam satu ruangan ATM misalnya. ATM kan tertutup ya? Ada 2 ATM. Lu sama orang Papua misalnya, atau orang berkulit gelap. Lu ada kepikiran langsung keluar aja nggak? Kalau sekarang sih enggak ya, maksudnya. Iya, tapi gue paham. Gue nggak bilang ke lu aja, ke teman-teman deh sekalian gitu. Maksudnya lu. Tapi itu yang mereka bilang.
Sebenarnya rasisme, tapi nggak sadar kalau kita nggak tuh sadar, rasis. dan itu yang bahaya kan. Betul. Dan rasisme yang tidak kita sadari itu yang kemudian sangat merusak, tapi karena kita lakukan setiap hari jadinya bisa karena biasa dan akhirnya dianggapnya ya udah. Terus akhirnya ketika orang menuntut keadilan, orang itu dianggap lebay, kan jadi aneh. Iya. Karena yang bodoh itu sebenarnya yang satu. Benar. Jadi kan dunia jadi kebalik-balik kan. Asli, mau kiamat kayaknya. Emang udah. Udah ya? Pandemi kayaknya agak kiamat kecil. Kiamat sugro. Sugro aku bro yang gede. Nggak tahu, kalau kacang gue tahu suka. Yang penting itu kita jangan sampai rasisme dan kita nggak sadar. Makasih banyak Mbak Eka. Ditunggu banget kelar dong proyeknya. Karena proyek yang kelar itu kata dosen saya adalah proyek yang selesai. Oh iya. Makasih buat edisi sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan Siregar out. Bye. Kita bergerak bersama.